Pernah kepikiran nggak sih? Gimana caranya sepeda itu bisa tetap tegak lurus gitu pas lagi jalan? Atau data internet nih, kok bisa ya lancar banget ngalirnya padahal jutaan orang pakai barengan? Hmm. Ternyata banyak loh teknologi andalan kita ini, cara kerjanya tuh bahkan yang bikin aja nggak sepenuhnya paham gitu secara fundamental. Nah, ini dia nih inti pembahasan kita kali ini. Kita ambil dari bab 3 buku The Things We Make. Kita bakal lihat gimana para insinyur itu justru, lihai banget berselancar di atas ketidakpastian. Maksudnya, ketidakpastian itu hal-hal yang belum jelas gitu ya? Betul, hal-hal yang belum sepenuhnya diketahui. Mereka pakai itu untuk bikin solusi nyata, jadi nggak selalu nunggu sains kasih jawaban pasti dulu. Oke. Menarik nih. Jadi fokus kita hari ini seperti di bab yang judulnya Ketidakpastian, Seni Menghadapi Yang Tak Diketahui, dan bagaimana insinyur menggunakannya untuk menciptakan solusi, itu ya soal gimana insinyur berhadapan sama yang nggak diketahui ini. Iya. Kita nanti lihat contohnya kan, ada misteri sepeda tadi, terus aliran air yang suka aneh, sampai gimana jaringan komputer ngatur data biar nggak kacau. Betul. Dan perlu dicatat nih, kemampuan kerja dengan info yang nggak lengkap ini itu bukan kelemahan loh buat insinyur. Malah, itu kekuatan utama rekayasa. Oh gitu ya? Bedanya apa sama sains? Beda. Kalau sains kan tujuannya cari kebenaran dasar ya. Nah, rekayasa itu fokusnya bikin solusi praktis. Seringkali ya itu, dengan pemahaman atau sumber daya yang terbatas. Coba deh kita lihat contoh-contohnya biar lebih kebayang. Oke, siap. Kita mulai dari yang paling gampang ditemui aja kali ya. Sepeda. Alat efisien, hampir semua kita bisa lah ya naik sepeda. Tapi kalau ditanya ke fisikawan atau insinyur, gimana persisnya sepeda bisa seimbang? Wah, jawabannya ternyata rumit ya. Iya, ini memang paradoks yang menarik banget. Kita mungkin mikirnya, oh ini pasti karena efek giroskopik roda depan. Tahu kan, kayak gasing gitu kalau muternya kencang dia stabil. Iya, masuk akal. Atau mungkin karena efek caster trail. Itu loh, kayak roda troli belanja, sumbu setirnya kan agak miring ke belakang tuh dari titik kontrol roda ke tanah. Jadi dia cenderung mau lurus sendiri. Oke, dua hal itu kedengarannya logis banget sih buat jelasin kenapa sepeda stabil. Iya kan? Dan memang dua faktor itu ada kontribusinya. Tapi, yang bikin kaget nih, ada eksperimen canggih tahun 2011. Oh iya, gimana tuh eksperimennya? Peneliti bikin sepeda khusus yang secara pintar gitu bisa ngilangin kedua efek tadi. Jadi nggak ada efek giroskopik yang signifikan, nggak ada caster trail juga. Hasilnya? Gimana hasilnya? Tetap jatuh? Ternyata enggak. Sepeda itu tetap bisa nyimbangin dirinya sendiri pas didorong jalan. Loh. Tunggu. Jadi, dua faktor utama yang kita kira selama ini ternyata bukan kunci utamanya gitu. Kok bisa? Terus apa dong yang bikin stabil? Nah, itu dia. Kayaknya sih keseimbangan sepeda itu hasil dari interaksi dinamis yang kompleks banget. Banyak faktor main di situ. Distribusi berat dari rangka dan pengendaranya, sedikit efek giroskopik tetap ada, sedikit caster juga, geometri rangkanya, bahkan gerakan kecil dari pengendara juga ngaruh. Wah, rumit juga ya ternyata ya. Iya, sampai sekarang tuh belum ada satu model matematis yang bisa nangkap semua interaksi ini dengan presisi gitu. Komponennya kita tahu, tapi resep pastinya gimana mereka berinteraksi itu masih jadi area riset yang aktif. Jadi, poin pentingnya buat insinyur di sini apa dong? Mereka nggak perlu nunggu rumus pastinya ketemu buat bikin sepeda yang oke? Tepat sekali, sepeda itu berfungsi dan itu udah cukup buat bikin alat transportasi yang berguna banget. Mereka kerja dengan kompleksitas dan ketidakpastian ini. Intinya bukan ngerti 100% kenapa seimbang, tapi gimana caranya bikin sepeda yang cukup stabil buat dipakai orang. Jadi ketidakpastian itu malah nggak menghambat inovasi ya? Justru itu, ini contoh bagus gimana insinyur manfaatin fenomena yang muncul dari interaksi kompleks bahkan sebelum bisa dimodelin sepenuhnya. Mereka nggak lumpuh nunggu jawaban. Oke, paham. Sekarang kita pindah dari sepeda ke dunia fluida, air. Coba deh perhatiin air dari keran. Kadang kan alirannya tenang, mulus, bening gitu ya. Itu namanya aliran laminar. Iya, halus gitu ya. Tapi kalau kerannya dibuka lebih kenceng, alirannya jadi gimana? Berantakan, keruh, banyak pusaran gitu kan. Nah itu aliran turbulen. Betul, transisi dari laminar ke turbulen ini kelihatannya sepele ya, tapi percaya deh, ini salah satu misteri fisika klasik yang belum kepecahkan secara fundamental. Udah lebih dari seabad loh, kenapa persisnya transisi ini terjadi di kondisi tertentu, itu masih jadi teka-teki besar. Loh,
Kok bisa sesulit itu sih? Kan cuma air ngalir aja. Karena turbulensi itu melibatkan interaksi yang rumit banget. Terjadi serentak di banyak skala beda-beda. Bayangin aja, pusaran-pusaran kecil saling tabrakan, terus gabung jadi pusaran lebih gede, terus itu ngaruh ke aliran keseluruhan. Belum lagi sifat molekul airnya sendiri. Wah, iya juga ya. Nah, modelin semua interaksi multiskala ini secara matematis, dari prinsip dasar fisika itu susahnya minta ampun. Nggak ada hukum Newton yang simple gitu buat turbulensi. Tapi kan insinyur nggak bisa nunggu jawaban itu dong. Mereka harus bisa ngatur atau malah manfaatin aliran ini kan buat aplikasi nyata. Iya jelas dong, dan ini penting nih buat gambaran besarnya. Aliran turbulen itu seringkali malah dibutuhkan loh di banyak aplikasi. Oh iya? Contohnya apa? Misalnya buat ngaduk bahan kimia atau obat biar cepat nyampur rata. Atau buat mastiin campuran bensin sama udara di mesin mobil itu bagus. Sebaliknya, aliran laminar yang tenang itu penting banget. Contohnya pas bikin baja berkualitas tinggi, atau buat jaga ruangan produksi chip komputer super bersih. Debu dikit aja bisa bahaya kan? Bener juga. Chip komputer itu sensitif banget ya. Banget. Terus soal pesawat terbang, aerodinamika. Itu penting banget buat paham aliran udara, baik yang laminar maupun turbulen, di atas sayap pesawat, demi keselamatan dan efisiensi. Nah, ngomongin aliran air, ada tokoh penting nih kayaknya. Osborne Reynolds ya, profesor teknik dari Inggris abad ke-19. Katanya dia pemikirannya orisinal banget. Betul. Reynolds ini orangnya sangat intuitif dan dia memang terpesona sama aliran air ini. Dia bikin eksperimen yang, wah, cerdas banget dan sangat visual untuk zaman itu. Gimana tuh eksperimennya? Dia bikin tangki kaca, isinya air, terus di dalamnya ada pipa kaca horizontal gitu. Air dialirin lewat pipa itu, kecepatannya bisa diatur. Nah, biar aliran air bening itu kelihatan polanya, dia suntikin dikit pewarna pakai jarum tipis di tengah aliran masuk. Oh, jadi kayak diwarnain gitu ya, pola alirannya. Terus apa yang dia lihat? Tepat. Pengamatannya jelas banget, kalau kecepatan airnya rendah, garis pewarnanya itu lurus aja, rapih. Nah, itu laminar. Tapi pas kecepatan alirannya dinaikin, sampai ngelewatin batas tertentu, tiba-tiba garis pewarna itu pecah. Pecah. Maksudnya gimana? Iya, pecah, nyebar cepat, campur aduk sama air sekitarnya. Jadi kayak awan berwarna yang muter-muter nggak karuan. Nah, itu dia turbulensi. Transisinya kelihatan banget mendadak gitu. Wah, keren juga ya visualisasinya. Terus apa temuan praktisnya Reynolds yang bisa dipakai insinyur dari situ? Dia nemuin kalau titik transisi penting ini, dari laminar ke turbulen, itu sangat bergantung pada 3 faktor utama. Pertama, viskositas, kekentalan cairannya, bayangin beda air sama oli kan? Oke. Kedua, kecepatan rata-rata alirannya. Ketiga, diameter pipanya. Nah, yang lebih hebat lagi, Reynolds berhasil ngerangkum hubungan 3 faktor ini jadi satu angka aja. Angka tanpa dimensi, semacam rasio matematis gitu. Sekarang kita kenal namanya bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds, jadi itu kayak prediktor gitu ya, kapan aliran bakal jadi turbulen. Persis, kalau bilangan Reynolds di bawah angka tertentu, sekitar 2000 lah buat pipa lurus, alirannya cenderung laminar. Kalau jauh di atas angka kritis lain, misalnya di atas 4000, hampir pasti turbulen. Nah, di antaranya itu, alirannya nggak stabil, bisa laminar, bisa turbulen. Oke, jadi ini kayak kode buat insinyur ya? Bisa dibilang gitu. Tapi penting nih dipahami, bilangan Reynolds ini bukan teori fundamental yang jelasin kenapa turbulensi terjadi di level molekuler. Ini lebih kayak deskripsi fenomenologis, semacam aturan praktis yang berguna banget buat prediksi kapan transisi kemungkinan besar terjadi, berdasarkan pengamatan aja. Nah, ini contoh klasik metode rekayasa lagi dong ya. Bikin alat praktis buat ngatasin situasi yang teorinya belum beres. Contoh sempurna, Reynolds ngasih insinyur semacam rule of thumb matematis yang ampuh. Pakai bilangan Reynolds, mereka bisa rancang pipa, sayap pesawat, reaktor kimia, macam-macam deh. Bisa perkirain jenis aliran apa yang bakal dihadapi, meskipun misteri turbulensi itu sendiri, ya masih terus diteliti. Dia nggak nunggu jawaban mengapa dari sains ya, tapi cari cara kerja di sekitar ketidakpastian itu buat hasil praktis. Tepat, itulah rekayasa. Oke. Dari dunia fisik air, sekarang kita lompat nih ke dunia digital. Jaringan komputer. Gimana caranya triliunan byte data bisa seliweran di jaringan kantor atau rumah Anda tanpa saling nabrak terus jadi kacau? Hahaha, iya ya. Kayak 100 orang ngomong barengan di satu ruangan gitu kan, pasti pusing.
Nah, ini masalah beneran yang dihadapi para pionir jaringan komputer dulu. Banget. Masalah ini dihadapi langsung sama Bob Metcalfe. Dia kerja di Xerox PARC itu loh, Palo Alto Research Center awal tahun 70-an. PARC ini emang gudangnya inovasi waktu itu. Iya, sering dengar tuh soal Xerox PARC. Mereka punya apa aja waktu itu? Wah, canggih. Udah punya komputer pribadi namanya Alto itu udah pakai GUI sama mouse loh. Terus punya printer laser pertama. Nah, tantangannya gimana caranya nyambungin 100 Alto ini ke satu printer laser pakai kabel barengan. Tanpa sinyal datanya tumpang tindih terus rusak. Nah, itu dia. Istilahnya tabrakan atau collision ya. Kalau dua komputer kirim data di kabel yang sama barengan. Betul, collision. Nah, gimana Metcalfe ngatasin potensi tabrakan ini? Solusinya, itu yang kemudian kita kenal sebagai Ethernet, protokol yang jadi tulang punggung jaringan kabel lokal kita sampai sekarang. Ethernet ya. Hmm. Gimana sih cara kerjanya? Kok bisa ngatasin tabrakan? Ethernet itu pakai pendekatan yang cerdik banget dan pragmatis. Basisnya probabilitas. Gampangnya, kayak etiket ngobrol sopan di ruangan rame. Sebelum komputer mau ngomong, maksudnya kirim data, dia dengerin dulu. Dengerin apa? Dengerin jalurnya, kabelnya. Lagi kosong apa enggak? Kalau kosong, baru dia mulai ngirim data. Oke. Tapi gimana kalau pas dua komputer dengerin di saat yang sama, terus dua-duanya mikir jalurnya kosong, terus kirim barengan? Tetap bisa tabrakan dong. Nah, itu dia. Bisa banget kejadian. Disinilah pinternya Ethernet. Kalau sampai terjadi tabrakan, semua komputer yang terlibat itu bisa deteksi. Begitu deteksi tabrakan, mereka semua langsung berhenti kirim. Terus Masing-masing komputer akan nunggu. Tapi nunggunya ini selama waktu acak yang singkat. Kunci pentingnya di kata acak itu. kenapa harus acak? Karena waktunya acak, kecil banget kemungkinannya kedua komputer tadi bakal nyoba kirim lagi di saat yang persis sama di percobaan berikutnya. Jadi Ethernet itu nggak jamin 100% bebas tabrakan, tapi dia punya mekanisme yang efisien buat mengelola kemungkinan tabrakan itu dan cepat pulih kalau kejadian. Pendekatannya probabilistik. Wah, oke. Jadi dia terima aja kemungkinan tabrakan, tapi punya cara ngatasinnya ya. Ini beda banget dong soal pendekatan pesaing utamanya waktu itu, IBM. Beda banget. IBM, raksasa komputer zaman itu, lebih milih solusi yang sepenuhnya deterministik. Namanya token ring. Ini dikembangin sama insinyur Swedia, Olof Söderblom. Awalnya buat kebutuhan bank yang butuh keandalan super tinggi. Token ring. Gimana tuh cara kerjanya yang deterministik? Kok bisa bebas tabrakan? Bayangin jaringan komputernya itu kabelnya nyambung ngebentuk cincin gitu, loop tertutup. Nah, di dalam cincin itu muter terus sebuah token digital khusus, kayak izin bicara elektronik gitu deh. Oh, kayak tongkat estafet gitu. Mirip, token ini diedarin terus dari satu komputer ke komputer berikutnya di cincin itu. Nah, komputer cuma boleh kirim data kalau dia lagi megang token itu. Udah selesai kirim, tokennya dilepas lagi ke komputer berikutnya. Aha, jadi pasti cuma satu yang kirim dalam satu waktu ya? Betul, dengan cara ini dijamin 100% nggak bakal ada tabrakan. Secara desain udah dihilangkan kemungkinannya. Kontras banget ya sama Ethernet. Kenapa IBM ngotot banget sama pendekatan yang ngilangin ketidakpastian sama sekali ini? Ya, IBM ngerasa klien korporat besar mereka, bank, institusi finansial, perusahaan gede, itu maunya kepastian absolut. Mereka butuh jaminan sistemnya jalan tanpa ada kemungkinan gagal sedikit pun karena tabrakan. Pendekatan token ring yang terstruktur rapi, bisa diprediksi ini, dianggap lebih cocok buat lingkungan bisnis yang konservatif. Mereka maunya kontrol ketat. Jadi lebih milih kepastian terjamin daripada ngelola probabilitas kayak Ethernet ya? Iya, mereka lebih milih kepastian yang bisa dipegang daripada harus berurusan sama kemungkinan-kemungkinan. Jadi ini kayak pertarungan filosofi desain jaringan ya? Ethernet yang pragmatis, nerima dan ngelola ketidakpastian, versus token ring yang coba ngilangin ketidakpastian sama sekali pakai aturan main ketat. Tepat sekali. Filosofi yang beda banget. Walaupun token ring awalnya punya keunggulan ya, kayak dukungan kuat dari IBM, terus kadang lebih gampang dipasang di gedung yang udah ada instalasi kabel teleponnya, tapi ujung-ujungnya pendekatan Ethernet yang lebih fleksibel, lebih murah, dan lebih pragmatis hadapin ketidakpastian, itu yang menang. Oh, jadi Ethernet yang akhirnya dominan ya? Iya, mendominasi pasar jaringan lokal atau LAN. Kemampuannya buat adaptasi dan mengelola ketidakpastian, bukannya ngilangin total, itu justru jadi kunci sukses jangka panjangnya. Oke. Jadi dari sepeda, terus aliran air,
sampai jaringan komputer, kita lihat ada benang merah yang sama nih. Yang jadi inti bab 3 buku sumber kita tadi ya. Insinyur itu berinovasi justru karena mereka berani hadapin dan kerja dengan ketidakpastian. Gitu ya. Mereka nggak mandek cuma gara-gara belum ada penjelasan ilmiah yang tuntas atau jaminan 100% pasti. Betul sekali. Mereka pakai observasi cerdas, eksperimen yang terukur, dan seringkali yaitu bikin aturan praktis atau rules of thumb. Kadang aturannya kualitatif aja berdasarkan pengalaman. Kadang sangat kuantitatif, kayak bilangan Reynolds tadi. Tujuannya sama, bikin solusi yang jalan di dunia nyata. Ngatasin keterbatasan pengetahuan atau sumber daya yang ada. Fokusnya di gimana biar jalan. Bukan nunggu jawaban final mengapanya dari sains, tapi cari cara ngakalin masalah biar solusi bisa didapat sekarang juga. Mantap! Nah, tapi penting nih buat Anda pahami. Ini bukan berarti insinyur kerjanya asal-asalan atau ngabaikan sains lo ya. Sama sekali nggak. Oh, bukan gitu ya? Bukan. Pendekatan rekayasa ini tuh sangat pragmatis. Fokusnya ke solusi fungsional. Sementara sains seringnya ngejar pemahaman fundamental. Mengapanya? Rekayasa lebih fokus ke bagaimana bikin ini jalan pakai apa yang kita punya sekarang. Kebutuhan nyata di lapangan, jembatan harus aman, komunikasi data harus lancar, obat harus efektif. Itu seringkali nggak bisa nunggu puluhan tahun buat jawaban ilmiah yang definitif. Benar juga sih. Kebutuhan nggak bisa nunggu ya. Jadi, buat kita nih, buat Anda yang lagi belajar atau sekedar penasaran, ngerti cara mikir insinyur ini jadi kayak membuka mata ya. Lihat kecerdikan di balik teknologi sehari-hari. Ternyata bukan cuma proses lurus aja nerapin rumus dari buku sains. Iya, lebih ke proses kreatif mecahin masalah, seringkali dalam kondisi yang ambigu dan nggak pasti. Proses kreatif ya? Oke. Bener, ini seni mengelola yang nggak diketahui buat bikin sesuatu yang nyata dan berguna. Itu inti metode rekayasa yang dibahas di bab 3 itu. Sip! Jadi, lain kali Anda naik sepeda, atau lagi browsing internet, atau mungkin lagi kagum sama kerumitan sebuah mesin, ingat-ingat deh, di baliknya itu mungkin ada cerita seru gimana para insinyur dengan cerdiknya menari bareng ketidakpastian. Bukan sekedar nerapin formula baku yang udah jadi. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Kita kan udah lihat ya, betapa suksesnya insinyur bikin sistem yang kompleks dan berfungsi, padahal pemahaman mereka soal fenomena dasarnya seringkali nggak lengkap. Iya, itu poin pentingnya. Mereka berhasil karena pendekatan pragmatis mereka. Menerima dan mengelola ketidakpastian. Nah, ini munculin pertanyaan menarik nih. Kalau pendekatan ini terbukti efektif banget di dunia teknologi, gimana kalau pola pikir serupa, fokus ke solusi fungsional yang bisa jalan sekarang, meskipun gambaran utuh masalahnya belum 100% jelas, itu kita terapkan lebih luas? Maksudnya diterapkan di luar dunia rekayasa gitu? Iya. Mungkin nggak sih pendekatan pragmatis ngelola ketidakpastian ala insinyur ini bisa ngasih pelajaran berharga buat ngatasin tantangan kompleks lain? Misalnya, masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan yang kan juga penuh sama ketidakpastian. Gimana menurut Anda?